bin Abdurrahman As-Segaf. Sebagaimana telah dikatakan dalam ilmu mahfuzat, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idahuma lam yukrama. Sungguhnya orang alim, seorang guru, para guru dan seorang dokter tidak akan memberikan nasihat atau petua keduanya tidak dihormati. Baiklah para hadirin, mari sama-sama kita dengarkan bersama mau'izatul hasanah dari Habib Qais bin Abdurrahman As-Segaf. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fanawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardati din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal. Para habaib, para alim ulama, sepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya muliakan ad-da'i ilallah al-ustadz al-fadil al-muallim Kiai Haji Muhammad Hilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangin umurnya, sehatin badannya, luaskan rizkinya, segera kasih majelis biar kagak di garasi mulu, tambahin bininya. Amin ya robbal. Aminin jangan, aminin jangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, sehat? Sehat. Saya mau tanya boleh nggak? Tapi jawab ya, janji ya. Bu, wajib nggak ngikutin Rasul? Kurang kenceng. Wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Rasul istrinya dikit apa banyak? Pak, Pak, hui, wajib nggak ngikutin Rasul? Rasul istrinya dikit apa banyak? Jadi bagaimana? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini alhamdulillah kebangetan keberkahannya kita dihadirin juga sama guru kita nih, Kiai Basmol, Masya Allah ya. Semoga keluarga Basmol semuanya sehat walafiat, panjang umur berkah rizkinya, dan insya Allah kita semua masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini saya bilang sama Kiai Hilmi tadi, ente emang khawarikul adah, ente emang karomah gitu kan. Di tengah kampung sini bikin haulnya Sultanul Ulama, bikin haulnya Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Masya Allah. Ini kalau bukan gara-gara berkahnya Habib Salim, kita nggak bisa kumpul malam hari ini. Habib Salim ini figur yang sangat istimewa. Bahkan teman-teman saya yang nyantrinya di Suriah, yang nggak pernah pergi ke Tarim, yang nggak pernah pergi ke Yaman, bilang Habib Salim itu idolanya Alawiyin, saudara. Anak nyantri di Al-Azhar Mesir, ngajinya dengan Masyayikh Al-Azhar Mesir. Tapi kalbu seorang Alawi pasti terikat juga dengan kalbunya Sultanul Alawiyin. Dan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri ini nggak ngandelin abahnya.
Ini peringatan bagi kita nih ya. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Asbah wa Nadhair, wafat 911 Hijriah beliau itu, menggubah satu syair yang istimewa. Lasna wa in kunna dawi hasabin yauman alal ahsabina takilu. Kami ini meskipun bapak-bapak kami ini orang-orang top, bapak-bapak kami orang-orang mulia, bapak-bapak kami aulia, tapi sehari pun kami nggak pernah petantang petenteng bawa nama bapak. Nggak pernah Habib Salim mengatakan ana bin Abdullah bin Umar, Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Nggak pernah sehari pun mengatakan anak bin Abdurrahman. Lah, masuk ke kampung-kampung, bahkan lebih parah lagi, masuk ke jurang yang mana di situ banjirnya sepinggang, datengin nama Walid. Nggak pernah mengatakan anak bin Abdurrahman. Ini pelajaran buat kita. Ini anak-anak orang soleh, anak-anak para wali nggak ngandelin nama bapaknya. Apa yang diandalin? Nabni kama kanat awairuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kami membangun kemuliaan bukan mengatasnamakan nama. Oh saya Ibnu Fulan, oh saya anaknya Fulan. Lah, bukan. Tapi kami membangun kemuliaan sebagaimana salaf-salaf kami membangun kemuliaan, melakukan apa yang mereka lakukan. Shallu ala Nabi Muhammad. Habib Salim ini demennya ngoleksi buku, makanya fulusnya banyak. Habib Salim bin Abdullah Asyatiri banyak fulusnya. Ini Kiai Muhammad Hilmi wajah-wajahnya bentar lagi duitnya tambah banyak ini. Amin ya robbal. Cuma godaan ente dua, kalau nggak fulus harim. Shallu ala Nabi Muhammad. Habib Salim dawuh, nih bagi yang pengen fulusnya banyak. Syira'ul kutubi maniyatil hasanati. Beli buku-buku kitab-kitab para ulama salaf dengan niat yang benar. Min asbabi si'ati rizik, dari sebab banyak duit. Wa yurithu sahibahul ghina, dan bisa menjadikan kaya. Salah satunya beli kitab tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani. Ini mujarobat ulama. Syekh Ali Jum'ah itu dalam kitab beliau At-Thoriq Ilallah, beliau ngasih tahu amalan ahli tasawuf itu basicnya 3. 1 Quran, 2 sunnah, 3 mujarrobatul aulia ala tauril Quran wa sunnah. Mujarrobat eksperimen, percobaan para aulia dan ulama yang tidak keluar dari Quran dan sunnah, itu asas ilmu tasawuf. Siapa yang beli kitab Ruhul Ma'ani milik Imam Al-Alusi, insya Allah digampangin punya rumah baru. Harga kitabnya 4 juta rupiah. Tuh ya. Jadi nggak ada ceritanya orang beli kitab tambah miskin, itu nggak. Yang ada beli kitab tambah kaya. Tanya aja nih Ustadz Muhammad Ilmi nih, Kiai Muhammad Ilmi nih, kenapa dia sekarang bisa begini? Salah satunya adalah karena ngoleksi kitab. Beb, tapi saya nggak bisa baca. Saya orang Betawi, Beb, bisanya baca Facebook, Instagram, bisanya baca koran. Nggak apa-apa. Banyak orang-orang Betawi, haji-haji Betawi itu nggak bisa baca kitab, Bu, nggak bisa baca kitab, Pak. Tapi namanya ngoleksi kitab temen luar biasa. Kenapa? Barokah datang. Contoh, koleksi kitab Sahih Bukhari, koleksi kitab Sahih Muslim, koleksi kitab Sunan Tirmizi, koleksi kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita nggak bisa bacanya, tapi kata para ulama, siapa yang ada kitab Bukhari, yang ada kitab Muslim, yang ada Sunan Tirmizi, yang ada Syama'il di rumahnya, faka'annaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam fi baiti. Seolah-olah Nabi itu ada di dalam rumah. Lah ini yang disimpan koran Nova, tabloid, majalah, Trubus, muka monyet disimpan di situ. Bukannya kita para ulama.
Hei Bu, hoi, sehat, sehat. Lanjutin jangan, lanjutin jangan. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Tuh pertama beli kitab. Dua, ini pelajaran bagi kita. Kenapa kok orang-orang besar macam Habib Salim, macam Walid, macam Habib Abdurrahman, macam Habib Ali Bungur, macam haula guru-guru kita, Muallim Syafi'i Hazami, demen banget sama kitab. Catat, ini pelajaran terutama buat saya pribadi nih. Ini saya lagi nasihatin diri saya pribadi, jangan tersinggung. Hendaknya waktu baca kitab lebih banyak dari waktu ngomong di majelis. Malu saya, kalau jadi orang saya jadwal kemana-mana. Ini habis ini kan Cengkareng bener ya, Cengkareng. Kali terus yang dekat kan ya? Ya. Bentar lagi nih airport, habis itu ke Malaysia, ke Singapura, Brunei Darussalam, habis itu ke Australia saya. Itu juga kalau ada yang undang. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa sih hadirin? Kita jadi ustadz itu bukan modal kita beli sorban, bukan modal kita beli rida. Ini 150.000 nih. Nih sorbannya imamahnya Kiai Hilmi nih, anak tebak harganya yang 3 meter 70.000. 70.000 tambah 150.000 berapa duit? Woi, berapa duit? Iya segituan dah pokoknya. Habis itu beli gamis, beli koko 100.000. Dah, pakai peci 50.000. Imamah 70.000, 120.000. Tambah ini 150.000, berapa jadinya? Berapa? 290.000. Terus tambahin apa lagi? Siwak 7.000. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ketemu model kayak begituan di Kalimantan. Kesian banget. Bilang, kalian semua ini kan adalah umat, saya adalah ulama. Ya Allah. Zaman sekarang harus bedakan ulama dengan ubaru. Kalau ulama belajarnya lama. Kalau ubaru belajarnya baru. Nih biar kata wajahnya gimana gitu ya. Kan lucu nih wajahnya Kiai Hilmi nih. Ini 4 tahun ngaji di Tarim itu jangan sembarangan sama dia. Ana udah bilang sama nih orang, ente ini 4 tahun duduk di depan Habib Salim. Angkat peci anak sama ente. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan GR ente. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi emang patut GR. Kenapa? Pernah ngaji sama Habib Salim. Itu satu keistimewaan. Yang mana abahnya Habib Salim, Habib Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan, ya bahtuman hadar waqt. Beruntung orang yang hadir di waktu saya punya anak Salim itu bisa mengajar. Tuh Habib Salim baca buku, mau meninggal hatam dulu kitab sirah 400 halaman. Kita yang hatam 400 episode tersanjung. Woi Bu, tahu tersanjung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersanjung sampai 8 jilid lu hatamin. Ini Syekh Ali Jum'ah ngelihat Rasulullah ketemu sama Nabi Muhammad SAW setelah hatam 40 kitab sirah. 40 kitab sirah baru ketemu Rasulullah. Ini apa nih? Meja kosong. Anak nggak butuh mejanya, butuh yang di atasnya. Bu, ibu tahu nggak minuman kesukaan Rasulullah? Apa? Susu putih dingin manis. Bu, Pak, ini air apa? Saya kesini mau isi haul, bukan mau ngajarin toharoh. Ini toharoh, air mutlak. Woi, mau haul susu kagak nyambung pisannya. Susu ama susah amat panitia ini, ya Allah. Son gede-gede, ini gede-gede kok kali gelindingin aja, gelindingin dah bukan.
bahari, susu kesukaan Nabi Muhammad. Shollallahu ala Nabi Muhammad. Terus Habib Salim tuh lihat, meninggalnya aja baca kitab, meninggalnya aja baca buku. Ya Allah, ini orang gelarnya udah Sultanul Ilm, embahnya ilmu, bosnya ilmu, baca kitab. Lah kita Ustadz RT RW baca kitabnya setahun sekali, majelisan tiap hari. Soalnya Nabi Muhammad. Jangan pada tersinggung nih, nasihatin diri sendiri nih guys, asegaf biar paham dia nih. Biar paham dia, jangan ngomong mulu tapi juga baca shollu ala Nabi Muhammad. Terus Habib Salim ini diceritain sama Habib Ahmad Basuro nih, seniornya Kiai Muhammad Hilmi nih. Waktu akhir-akhir lagi umroh tuh Habib Ahmad Basuro tuh kedapatan ngejagain Habib Salim di kamar. Itu Habib Salim bilang, ya Ahmad, ente bangunin aneh sholat tahajud. Ini orang alafu, ulama besar, alim besar, orang gede, fulus banyak, murid banyak, seorang Alawi, cucu Rasulullah, yang dipikirin tahajud. Kita yang dipikirin Messi sama Ronaldo. Fa inna lillahi wa inna ilaihi. Udah berubah dah. Messi kita pikirin yang kayak dia, betul. Ronaldo yang kita pikirin yang kayak dia. Kapan kita mulai memikirkan Allah? I'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Bekerjalah kamu, berjuanglah kamu untuk Allah sejauh mana kamu butuh sama Allah. Malu kalau sampai kita butuh sama Allah, dikit pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis taklim, kita niatin duduk di sini benar-benar lillahi taala. Begini saudara, kalau kita sholat masih ngerasa capek, dakwah nih saya, dakwah masih ngerasa capek, masih suka ngeluh, saya masih di lantai 1 saudara. Kalau para ulama dan aulia yang sekelas Habib Salim, yang udah tinggi-tinggi, lihat pakai kursi roda, dakwahnya kemana-mana, nggak pernah ngeluh. Pinggang aneh sakit, aneh kena encok, Imam Syafi'i kemana-mana bawa mangkok, nahan apa? Darah yang netes daripada dubur beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Malu saya. Ini nasihat buat guys asgaf nih, buat saya pribadi. Malu. Makanya kita adakan haul kayak begini biar tahu. Beb, emangnya saya bisa? Jelas bisa. Kenapa nggak bisa menjadi aulia? Kenapa nggak bisa menjadi kurama? Dengan cara apa? Kita ngikutin jalan salafus sholih. Kita ngikutin jalan hidup mereka saudara. Bisa. Kalau nggak sekarang, tahun depannya lagi, dengan kita niat jadi orang soleh, bisa. Shallu ala Nabi Muhammad. Buat perempuan, kenapa ada surat namanya Maryam? Lihat Siti Maryam. Siti Maryam ini nggak pernah kerja, Bu. Nggak punya suami. Nabi Zakaria bingung. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Nabi Zakaria, Maryam, ente kenapa banyak banget makanan di sini? Ente nggak kerja, suami nggak punya. Apa kata Siti Maryam? Allah kasih rizki, kasih rezeki kepada siapa saja. Bu, mohon maaf, yang paling punya potensi jadi wali itu ibu-ibu yang ada di rumah. Kenapa? Dia nggak keluar rumah, nggak melihat maksiat. Ibu-ibu yang ada di rumah banyak sholawat, banyak baca wirid. Tahun 2016 saya diminta jadi wakil kepala sekolah Islam terbesar se-Asia Tenggara. Itu bayar listriknya sebulan 1 miliar. Kalau mau ke sekolah dijemput mobil golf, dibikinin hotel buat guru. Yang punya orang terkaya ke-8 Malaysia, seorang sayyid, seorang habib yang namanya Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, yang punya mobil Proton. Ketika ditanya kenapa umur 50-an bisa jadi orang terkaya ke-8 di Malaysia pada waktu itu,
Akhirnya beliau menjawab, saya punya umi. Umi saya ini mulai dari ba'da subuh sampai maghrib gak berhenti baca Allahumma sholli ala sayyidina. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu wabil khusus, bu, kalau pengen anaknya jadi soleh, suaminya gak macem-macem di luar, jangan serahkan masak nasi sama pembantu. Setiap butir beras disolawatin, ambil segelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka darah suami, darah anak, daging mereka itu daging dan darah yang bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Tapi apa yang dilakukan mama zaman now? Yang dinyanyiin cecak rowo, suaminya jadi cicak. Yang dinyanyiin baby shark, anaknya dihiu. Bukannya disolawatin. Shollu ala Nabi Muhammad. Makanya Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf mengatakan banyak orang, Masya Allah, datang juga susu. Tala'al badru aina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahidah. Rasul suka minum susu dingin manis. Bu, marahin jangan, bu, marahin jangan. Shollu ala Nabi Muhammad. Tapi akhlaknya Nabi nggak pernah mencela makanan minuman, nggak boleh. Ini akhlak Rasul. Makan di bawah. Makanya lihat rumah habaib kagak ada mejanya. Rumah kiai nggak ada mejanya, bawah makan, makannya nggak pakai sandaran, saudara. Sebelum makan wudhu, habis makan wudhu, sebelum makan kalau kita kentut, habis makan kentut lagi. Makanya jauh dari Nabi Muhammad. Terus kita ini jadi orang kalau mau seperti mereka nggak boleh pamer ilmu. Kita ilmu sak sendok aja pamer, malu. Gak boleh pamer harta, apalagi emak-emak. Bu, kalau pengajian niat yang benar. Niat apa ya? Yang apa? Yang benar. Kadang-kadang ada emak pengajian macem-macem gayanya. Ada si tukang pamer. Ini gelam dia pakai semua, bu. Kalau perlu jangan satu jari satu cincin, satu jari 5 cincin, jadinya tegang begini, makan pun susah seroknya. Ada si tukang molor. Jangan sombong. Balik lagi ke yang awal, jangan ngebanggain kita anak siapa. Boleh. Kalau kita punya, misalkan nih beliau cerita mana, anak punya abi ngaji ama Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari. Kiai Muhajirin Amsar Ad-Dari ini pengarang kitab Misbahul Dulam. Ini bukan sembarangan nih. Bukan sembarangan nih pengarang nih. Kitab Misbahul Dulam ini dikarang sama beliau mensyarah kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram. Beliau cerita, nggak apa-apa kayak begitu. Nggak apa-apa. Ana punya encit dari umi ana, namanya Segaf Assegaf bin Alwi Assegaf. Beliau tuh marinir anggota DPR, dikejar sama PKI dari Jogja. Naik ke atas gunung, lahir ana punya umi Aisyah Assegaf. Nama gunungnya Gunung Sejati. Makanya umi ana di Jawa dikenalnya, dipanggilnya bukan Aisyah tapi Bujati, karena lahirnya di Gunung Pergi ke Lampung, ngebuka tanah 40 hektar. Zaman harimau, zaman kuntil anak. Orang-orang Lampung pada heran kenapa orang Arab punya tanah luas di Lampung. 70 orang bawa celurit. 70 orang, bu, ini kisah masyhur, bu. Masyhur mutawatir nih, 70 orang bawa celurit. Di dalam rumah cuma ada anjir, ada jidah, umi anak hamil muda sama abah. Yang lain lagi pada keluar semua, ada yang kuliah di mana, ada yang di mana. Ini pejuang, tapi gini, kita percuma nyeritain kita punya orang tua. Percuma kita nyeritain kita punya guru kalau kita hidup tidak seperti mereka. Wallahi. Ini saya tutup pakai hadis karena wajah-wajah Anda sudah wajah-wajah prasmanan. Gak jelas mukanya ini. Sudah gak jelas ya. Saya tutup pakai hadis saja.
tafakhara rajulan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling berbangga diri di depan Rasul. Faqala ana fulan bin fulan. Saya ini fulan, anaknya fulan. Kata Rasul lagi nih. Tafakhara rajulan, dicintai sama Rasul amama Musa alaihi salam. Faqala ahaduhuma lil akhar ana fulan bin fulan hatta anda tis'atan. Saya ini fulan, anaknya 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 fulan. 9 nama dia sebut. Apa yang terjadi? Fa'auhallahu ila Musa qul lilladzi iftakhar balitis antum min ahli nar wa anta ashiruhum. Katakan kepada orang yang banggakan tuh. Saya anaknya fulan, anaknya ini, anaknya Faltan, anaknya Alan. Itu 9 nama yang kamu sebutkan ahli neraka. Kamu yang ke-10. Maknanya apa? Ini haul orang mulia. Dengan kita berharap nih haulnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah ampuni dosa kita semua yang hadir di sini. Allah angkat derajat kita semua. Allah kasih kita ilmu yang manfaat dan insya Allah kita husnul khotimah. Semoga kita dikasih kehidupan yang barokah. Biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya kita ke Mekah. Tawafnya depan Ka'bah. Sainya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah. Kita lontar jumrah ula usah dan Aqabah. Kita ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan solehah hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Salatullah ala toha rasul ayah hadrah. Ya salam. Santum. Tawasalna Ilahisa. Mana korinya man? Beliau korinya kan? Fati wa ni'mah ilahi salimi Lepas banget wa minal Fati wa ni'mah wa min hani wa min gumma ahli badri semuanya sedangkan Rasulullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala si habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Dari yang megang kabel nguruson semuanya panitia saya ucapkan makasih, ibu bapak semua, Ustadz Hilmi semuanya, hadirin para kiai, para habaib. Insyaallah semoga kita kumpul lagi di surga. Ketemu lagi di surga ya. Jangan cuma di dunia ya. Nanti saling cari ya. Saling cari ya. Sama-sama ketemu Nabi Muhammad. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.